Suatu hari di tepi jalan, Amir berdiri di gerobak telur gulungnya. Wajahnya tampak murung karena dagangannya sepi para pembeli. Aduh, kenapa ya daganganku sepi terus? Padahal resepnya sudah aku buat seenak mungkin. Dia selalu melihat Suci, seorang pedagang cilok yang ramai dengan para pembeli. Assalamualaikum Mbak Suci, sibuk banget ya? Boleh aku ngobrol sebentar gak sih? Waalaikumsalam Amir. Iya nih, alhamdulillah banyak yang beli. Memangnya mau ngobrolin apa toh Mir? Sebenarnya aku itu mau tanya, gimana sih caranya biar dagangan itu bisa laris manis kayak punyamu? Dagangan telur gulungku itu sepi banget, padahal aku itu sudah usaha maksimal loh. Oh alah, kamu mau tahu rahasianya ya? Ya udah, kalau kamu mau cepat laris dan banyak pembeli, ya kamu harus berani ambil jalan pintas. Maksudku jalan pintas gimana Mbak Suci? Aku itu beneran mau tahu nih, soalnya putus asa banget. Jadi begini Mir, ada cara cepatnya, tapi resikonya ya harus berani tanggung sendiri kalau mau cepat sukses. Banyak orang biasanya main pesugihan, itu cara cepat buat pembelinya ngantri dan keuntungannya melimpah. Pesugihan, maksudnya pakai bantuan makhluk halus begitu? Kamu sendiri begitu Suci? Ya mau gimana lagi Mir, kalau cuma usaha biasa susah, apalagi saingannya banyak. Kalau mau cepet ya kamu harus berani berkorban. Kalau berani nanti aku kasih tahu jalannya. Benarkah begitu? Tapi apa resikonya nggak terlalu besar? Semua pasti ada resikonya Mir. Kalau mau cepet ya harus berani ambil jalan berliku. Pikir-pikir dulu baik-baik. Kalau udah yakin besok temuin aku lagi ya. Namun Amir masih bimbang dan memilih untuk pergi. Karena tak kunjung ada yang membeli, Amir memutuskan untuk pulang. Namun dalam perjalanan pulang, itu kan si Sari ya? Loh, itu kan si Amir. Lihat-lihat nih, ada siapa nih? Ini kan si Amir, si anak yang sok-sok kaya dulu pas kuliah. Lihat deh sekarang, lagi jualan telur gulung keliling. Ya gitulah Sar, namanya juga hidup. Namanya hidup. Makanya jadi orang itu nggak usah sok-sokan sombong, sok belagu jadi orang kaya padahal miskin kan. Lihat aja sekarang hidupnya miskin dan sekarang susah kan jadi orang kaya. Kok kamu itu kasar banget sih ngomongnya? Ada masalah pribadi ya? Ya iyalah, kamu tuh dulu sok-sokan kaya sampai suka banget ngehina orang. Tapi lihat kamu sekarang, dihina aja udah nggak pantas deh kayaknya. Duh, kasihan aku liatnya. Udah aku nggak mau lama-lama ngobrol sama orang miskin kayak kamu. Nanti aku ketularan miskin lagi. Sari kemudian pergi. Amir hanya bisa melihat dengan tatapan amarah. Keesokan harinya, Suci, soal pesugihan kemarin aku mau tahu jelasnya gimana. Memangnya dukun itu di mana toh? Apa kamu udah yakin Mir mau coba? Kalau iya, dukunnya ada di dalam hutan belakang kota. Rumahnya agak terpencil dan cuma bisa dicapai kalau kamu udah bener-bener niat. Hutan belakang kota, itu jauh sekali ya. Kamu bisa kasih petunjuk jalan ke sana nggak? Bisa, nanti sore aku kasih denahnya. Kamu harus berangkat malam ini biar lebih cepat sampai dan gak banyak dilihat orang. Baiklah, terima kasih ya Suci. Aku sudah bulatkan tekad. Oke Mir, tapi inget ya, jangan cerita ke siapa-siapa soal ini, biar urusannya tetap lancar dan gak banyak halangan. Amir pulang ke rumah sore hari, wajahnya tampak letih dan membuka pintu dan melihat Fiona yang sedang menata makanan di meja. Udah pulang Mas, kok kelihatan lesu banget. Dagangan sepi lagi ya? Ya teh, hari ini sepi banget. Tapi tadi aku itu bicara sama Suci, katanya ada cara cepat untuk membuat dagangan laris. Hah? Cara cepat? Maksudnya gimana Mas? Aku penasaran banget. Dia bilang kalau mau cepat sukses dan juga kaya harus mau ke dukun. Dukunnya ada di dalam hutan belakang kota. Katanya bisa bantu lewat pesugihan. Pesugihan Mas? Itu kan bahaya. Mas yakin mau coba jalan itu? Aku sudah lelah dek, kita harus cepat keluar dari kesulitan ini. Kalau mau cepet ya harus berani ambil resiko. Kamu mau kan kita hidup lebih nyaman dan juga dihormati?
Kalau memang itu jalan satu-satunya, aku mau, Mas. Kita udah lama hidup susah. Kalau Mas yakin, aku pasti nurut. Terima kasih ya dek, dengan begini kita itu bisa lebih cepat punya uang banyak. Kamu nggak perlu khawatir soal apapun, kita akan jalani ini bersama-sama. Baik, Mas. Aku percaya sama Mas. Kita akan hadapi semua ini berdua. Yang penting kita bisa hidup lebih baik lagi dan dihormati orang lain. Malam harinya Amir dan Fiona pergi ke rumah dukun. Mas, aku takut banget. Kamu yakin mau lanjut? Rasanya aneh di sini. Tenang dek, kita itu sudah sejauh ini, jangan mundur, kita itu pasti bisa. Malam-malam begini datang ke hutan, ada keperluan apa kalian berdua sampai mencariku? Mah, kami ini datang jauh-jauh ke sini karena ingin meminta bantuan. Kami sudah terlalu lama hidup susah dan dagangan saya sepi. Kami mau minta jalan keluar, Mbah. Iya, Mbah. Kami dengar dari orang-orang kalau Mbah bisa bantu usaha kami lebih laris dan dapat uangnya lebih banyak. Jadi kalian itu mau cepat. Memangnya kalian tuh siap menanggung segala akibatnya nanti? Kalau itu harga yang harus kami bayar, kami sudah siap, Mbah. Kami hanya mau hidup lebih layak dan dihargai orang lain. Baiklah, kalau begitu masuklah, aku akan siapkan ritualnya. Tapi ingat, sekali kalian setuju tidak ada jalan untuk mundur lagi ya. Di dalam gubuk Mbah Dukun duduk memegang seekor ayam cemani. Inilah tumbal pertama. Ayam ini akan menjadi pembuka ritual, tapi ini hanya permulaan saja. Sekarang katakan padaku tumbal utama kalian itu mau siapa? Kami belum tahu pasti, Mbah. Kami bingung harus mengorbankan siapa. Iya, Mbah. Kami benar-benar belum punya ide. Yang penting cepat kaya dan berhasil. Siapapun bisa dikorbankan, bukan begitu, Mas? Iya bener dek. Yang penting berhasil. Kami cuma ingin hidup lebih baik. Apa harus keluarga sendiri, Mbah? Tidak harus keluarga. Siapapun bisa saja asal jiwanya diambil itu murni dan belum banyak dosa. Pikirkan baik-baik. Amir dan Fiona terdiam lama, wajah mereka tegang dan mata saling beradu. Dalam keheningan itu mereka mengingat orang-orang di sekitar mereka. Mas, gimana kalau anak Bu Pipi aja? Anak itu kan baru 5 tahun, pasti polos dan jiwanya bersih. Astagfirullahaladzim dek, kamu yakin mau anak sekecil itu? Tapi ya benar juga sih, anak itu pasti jiwanya murni. Dan dia itu bukan keluarga kita, jadi nggak terlalu berat rasanya deh. Sudah kalian putuskan siapa tumbalnya? Sudah, Mbah, kami sepakat mau menumbalkan anaknya Bu Vivi, anak tetangga kami. Dia itu masih kecil, pasti jiwanya cukup murni untuk ritual. Kalau begitu malam ini aku akan mempersiapkan mantra dan juga upacara. Kalian cukup bawakan aku rambut dan juga foto ke sini dalam waktu 3 hari. Setelah itu jangan ada penyesalan karena semua sudah menjadi bagian perjanjian ya. Baik, Mbah, kami mengerti. Kami siap menanggung risikonya demi hidup lebih baik. Keesokan harinya Amir dan Fiona pergi ke rumah tetangganya Bu Vivi. Bu Vivi, Bu Vivi, permisi Bu Vivi. Loh, Pak Amir, Bu Fiona, ada apa pagi-pagi? Ini Bu Pipi, kami mau kasih permen ke anak ibu, si Adit. Kasian kan libur sekolah, pasti mau cemilan manis. Aduh, baik sekali. Makasih banyak ya. Adit pasti seneng nih. Sebentar, saya panggilkan. Tak lama kemudian Adit, anak laki-laki keluarga, berlari riang melihat permen di tangan Amir dan juga Fiona. Ah, permen buat Adit ya, Om Tante? Ya dong, pasti buat Adit nih, banyak banget permennya. Kamu mau warna apa? Ambil aja, nggak usah malu-malu ya. Adit semangat memilih permen saat Adit menundukkan kepala. Amir kemudian cepat-cepat memegang rambutnya dan menarik sehelai. Rambutmu nyangkut di permen, Dit. Sini Om bantu lepasin dulu, nggak sakit kan? Nggak sakit Om, makasih ya permennya. Adit, sayang, sini sebentar, ada permen. Anak ibu lucu banget ya, nggak rewel, pinter diajak bercanda. Pasti nanti gedenya bakalan ganteng, Bu. Gak apa-apa Bu Vivi, kami memang sayang sama anak-anak. Kalau begitu kami pulang dulu ya, mau lanjut urusan. Amir dan Fiona berpamitan lalu meninggalkan rumah Bu Vivi. Dan malamnya mereka bergegas untuk bertemu dukun. Ini Mbah, semuanya sudah lengkap sesuai permintaannya. Mau melanjutkan untuk ritual malam ini juga? Bagus, semuanya sudah siap, mari masuk. Kita lanjutkan ritualnya dan jangan ragu lagi. Agar permintaan kalian itu cepat terkabul. Mereka masuk dan melakukan ritual pesugihan. Beberapa saat kemudian 5 menit kemudian. ritual sudah selesai. Mulai besok sebelum berjualan, kalian harus menebarkan garam di sekitar gerobak telur gulungmu itu. Syarat agar rezeki datang dan pembeli berbondong-bondong. Garam Mbah, apa harus garam khusus? Tidak perlu garam khusus, garam dapur biasa saja. Tapi harus ditebar setiap pagi. Jangan lupa, kalau kalian lalai, rezeki itu bisa menjauh dan malah membawa sial.
Iya, baik Mbah. Kami pasti lakuin sesuai perintah Mbah. Ingat baik-baik, ini awal dari perubahan hidup kalian. Jangan main-main agar semua keinginan kalian itu terpenuhi. Pagi hari Amir bersiap di gerobaknya. Ia menebarkan garam di sekitar gerobak seperti pesan Mbah Dukun. Tak lama kemudian beberapa pelanggan datang. Wah, baru kali ini lihat dagangan Pak Amir menggoda banget. Wanginya sampai kecium dari ujung jalan. Saya mau 5 tusuk ya Pak. Baik Bu Rina, ini langsung saya gorengkan ya. Terima kasih banyak. Saya juga mau Pak, 10 tusuk sekalian buat anak-anak di rumah. Tadi mereka lihat saya mau ke sini langsung pesan telur gulungnya Bapak. Waduh, banyak juga ya Bu. Dengan senang hati saya akan buatkan. Ini pertama kalinya saya lihat gerobak Pak Amir seramai ini. Biasanya sepi. Saya mau 8 tusuk ya Pak. Kalau enak saya bakalan balik lagi besok. Pasti enak Bu Yuni. Hari ini spesial, garansi pasti ketagihan. Pak Amir, saya 10 tusuk ya. Tadi lihat ibu-ibu beli di sini. Pasti enak sekali telur gulungnya. Terima kasih Bu Lili, sabar ya. Pasti saya buatkan untuk Ibu. Kalau gitu saya mau 8 tusuk ya Pak. Aromanya enak banget. Ini ya Pak, sekalian uangnya saya kasih. Terima kasih Bu Nani. Silakan duduk dulu ya. Semua pesanan pasti cepat selesai. Dan hari itu juga dagangan Amir laku keras dan ia mendapat banyak uang. Lihat ini, hari ini luar biasa dagangan telur gulung ludes cuma setengah hari. Uangnya banyak sekali. Ini benar-benar rezeki kita tahu. Wah, cepet banget ya Mas habisnya. Ini baru permulaan Mas. Kalau tiap hari bisa habis kayak gini, bisa cepet kaya kita. Iya deh, aku tadi itu udah tabur garam seperti kata Mbak Dukun. Langsung banyak para pembeli. Pokoknya kita itu harus lanjutkan terus cara ini. Tapi Mas tahu nggak, anaknya Bu Pipi, si Adit, meninggal tadi pagi. Warga desa heboh banget katanya. Oh ya, kasihan juga sih. Tapi mau gimana lagi dek, itu tumbal kita. Kalau mau kaya ya harus berani berkorban. Bener Mas, ini baru awalnya. Kalau mau lebih banyak uang ya harus tetap lanjut. Jangan peduliin omongan orang. Iya dek, biar aja mereka itu ngomong. Kita itu fokus aja buat makin kaya dan dihormati. Gak lama lagi pasti banyak yang iri lihat hidup kita. Beberapa bulan kemudian mereka sudah sangat menjadi kaya raya dan tetap melakukan ritual pesugihan seperti biasanya. Dek, jangan sampai ada yang tertinggal. Semua harus matang. Malam ini waktunya menyerahkan tumbal lagi sesuai perjanjian kita. Tenang Mas, aku udah bawa semuanya. Rambut dan fotonya udah ada sesuai permintaan Mbak Dukun. Kali ini anaknya Bu Cici yang cuma umur 3 tahun itu loh. Pasti cukup kok. Aku cuma mau memastikan jangan sampai gagal setelah ini. Pasti kita itu makin kaya dan terpandang. Sudah kalian bawa tumbalnya. Ingat, ini harus anak yang benar-benar suci dan belum banyak dosa ya. Sudah Mbah, ini anaknya Bu Cici. Usianya baru 3 tahun, pasti jiwanya itu murni dan bersih. Bagus sekali, kalian memang berani dan mau berkorban demi kekayaan. Tidak semua orang itu bisa seteguh kalian. Kami udah siap Mbak, apapun syaratnya pasti kami penuhin. Yang penting hasilnya memuaskan. Baiklah, malam ini juga aku akan melakukan ritualnya. Setelah ini rezeki kalian akan semakin melimpah. Tapi ingat, jangan sekali-kali melanggar pantangan sebab kutukan pasti lebih cepat datangnya bila kalian itu berkhianat. Kami mengerti Mbah, kami percaya sepenuhnya kepada Mbah kok. Keesokan harinya Amir berjualan seperti biasanya dan kali ini berita tentang anak Bu Cici yang meninggal sudah tersebar kemana-mana. Mas, denger nggak? Katanya anak Bu Cici meninggal tadi pagi. Di desa udah pada heboh tahu. Oh iya, bagus banget. Kalau begitu, itu berarti tumbal kita itu berhasil lagi. Mulai hari ini pasti makin banyak pembeli dan uang makin tambah. Dan uang masuk tanpa ada henti. Pasti Mas, aku seneng banget dengernya. Kalau nanti anak itu udah diambil, berarti kita udah melekak. Ya dek, kita itu nggak perlu khawatir soal apapun. Semua sudah sesuai rencana. Kamu lihat sendiri, baru pagi begini aja pembeli sudah banyak. Sebentar lagi pasti ludes. Pasti Mas, aku seneng banget dengernya. Kalau anak itu udah diambil, berarti kita udah melaksanakan perjanjian. Rezeki kita pasti makin lancar. Tenang aja dek, orang-orang cuma bisa lihat kita itu sukses dan makmur. Nggak bakal ada yang curiga soal pesugihan. Kita nikmati aja hasilnya ya. Bener Mas, kita udah berani melangkah sejauh ini. Pasti bisa terus kayak gini. Pokoknya siapapun gak bakalan bisa berhentiin kita. Di sisi lain beberapa warga sudah mulai sadar dan khawatir dengan banyaknya anak tiba-tiba saja meninggal.
Iya, Bu Rini, saya juga heran setiap kali anak itu meninggal pasti sebelumnya mereka itu bertemu sama Pak Amir dan Bu Fiona. Bener nggak sih? Itu apa cuma sebuah kebetulan saja? Kalau menurut saya, ini bukan kebetulan. Coba diingat-ingat, setiap kali mereka lewat depan rumah Amir dan Fiona, pasti anaknya sehat-sehat aja. Besoknya kena musibah. Nah itu dia, pasti ada sesuatu yang gak beres. Kita harus waspada dan jangan diam saja. Kalau memang mereka itu terlibat, harus ada buktinya. Betul, Pak. Kita nggak bisa biarin begitu aja. Anak-anak kita harus dilindungin. Kalau perlu, kita harus tanya langsung mereka atau cari tahu lebih Saya dalam. malah dengar-dengar mereka itu makin kaya mendadak. Cuma jualan telur gulung, masa iya sekaya itu? Kan aneh. Iya, aneh banget. Ini pasti bukan sekedar usaha dagang biasa. Kita harus kasih tahu warga lain juga. Jangan sampai lebih banyak anak-anak korban. Oke, nanti malam kita undang warga untuk ngobrol soal ini ya. Kalau perlu kita cari bukti dan laporkan mereka ke RT atau RW, bahkan polisi kalau memang mencurigakan. Dan kecurigaan warga terhadap Amir dan istrinya sudah diketahui oleh Amir. Mas, kenapa wajah kamu kayak panik gitu? Ada apa emangnya di luar? Dek, warga makin curiga sama kita. Tadi mereka itu kumpul di pos ronda. Mereka bicarakan soal anak-anak yang meninggal. Aku lihat banyak mata menatapku penuh curiga. Rasanya mereka hanya tinggal menunggu waktu buat menyerang kita. Coba Mas tenang dulu deh. Emangnya mereka punya bukti? Semua ini cuma dugaan. Selama kita hati-hati, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi mereka itu pasti lama-lama bisa tahu, Dek. Aku takut kalau mereka itu benar-benar mencurigai kita dan menggeledah rumah ini. Gak segampang itu, Mas. Mereka itu cuma bisa saling nebar isu. Tapi mereka nggak punya bukti kan kalau kita pakai pesugihan. Barang-barangnya udah kita sembunyiin. Dan siapa juga yang percaya sama ritual di hutan? Semuanya pasti mikir itu cuma cerita mistis belaka. Kamu itu bener, Dek. Kita harus tetap tenang. Selama kita itu nggak ada bukti pasti, mereka itu nggak bisa berbuat banyak kok. Kita itu cukup hati-hati dan jangan tunjukkan rasa takut di depan mereka. Bener, Mas. Kita bersikap kayak biasa aja. Jangan kelihatan gugup, apalagi ngehindar. Dengan begitu, mereka akan berpikir kalau kecurigaan mereka itu salah. Dan lama-lama pasti bakal berhenti sendiri tuh. Keesokan harinya saat Pak Amir sedang menaburkan garam pesugihan, hal itu dilihat oleh seseorang. Astagfirullahaladzim, itu Pak Amir lagi ngapain ya? Kayak naburin garam di sekeliling gerobaknya, aneh banget. Jangan-jangan ini ada hubungannya sama anak-anak yang meninggal itu. Saya harus cepat kasih tahu warga lain nih. Pak Jarod kemudian pergi untuk memberitahu warga. Nah, Dek, saya dengar Pak Jarod cerita soal Pak Amir. Sebenarnya saya itu mau ngomong dari kemarin, tapi baru sekarang saya itu berani cerita. Ada apa Pak Suci? Kalau memang tahu sesuatu jangan disimpan sendiri. Hari ini lalu, beberapa hari lalu, saya itu lihat sendiri Pak Amir masuk ke hutan belakang kota. Awalnya saya itu kira mau cari kayu, tapi dia itu malah jalan terus jauh ke dalam hutan menuju arah gubuk Mbah Dukun itu. Ke gubuk dukun? Jangan-jangan benar dugaan kita selama ini. Pantesan anak-anak banyak yang meninggal secara tiba-tiba. Kalau begitu makin kuat dugaan kita, Pak Suci. Makin yakin, lihat sendiri. Yakin, Pak, saya itu nggak mungkin salah lihat. Waktu itu saya itu sengaja mengikutinya dari jauh dan saya lihat dia itu masuk ke gubuk itu cuma lama, keluar sudah malam dan bawa bungkusan aneh. Saya itu cuma nggak mau menuduh sembarangan waktu itu. Kalau begitu harus segera kita ambil tindakan. Jangan sampai makin banyak korban. Ini sudah keterlaluan. Setuju, kita harus bicara sama Pak RT dan warga kampung lain. Jangan diam aja. Pak Amir harus dikasih pelajaran biar kejadian ini nggak terulang lagi. Malam harinya Amir pergi ke rumah dukun untuk melakukan ritual. Kalian datang lagi. Kenapa wajah kalian sepucat itu? Apa jangan-jangan kalian itu membawa seseorang ke sini? Ya, Mbah. Cuma kami berdua, tapi sepertinya warga mulai curiga, Mbah. Kami mau minta bantuan, Mbah. Harus gimana supaya mereka itu nggak tahu soal ini? Mbah, tolonglah kami. Kami benar-benar ketakutan. Kalau sampai mereka tahu, bisa habis kami, Mbah. Kalian melanggar pantanganku. Jangan biarkan siapapun tahu soal ritual ini. Kalau mereka itu sudah mengikuti kalian, resikonya bisa jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Maksudnya, Mbah, akibatnya bakal gimana? Rahasia ini bocor. Bukan hanya kalian yang akan terkena azabnya. Semua keuntungan dan nyawa bisa terenggut dalam sekejap. Dan jangan kira aku itu bisa melindungi kalian. Ini perjanjian kalian sendiri dan tanggung sendiri akibatnya. Mas, gimana ini? Kita benar-benar dalam bahaya. Tenang, Dek, kita itu harus cari jalan keluar. Tapi malam ini kita itu benar-benar harus hati-hati.
Gak boleh ada kesalahan lagi. Rupanya saat mereka itu pergi ke dukun, beberapa warga mengikuti Amir dan juga Fiona secara diam-diam. Beberapa saat kemudian setelah ritualnya selesai, Dek, dengar nggak? Itu bukan suara angin biasa, kayaknya itu lagu aneh. Rasanya bulu kuduk aku itu merinding semua. Mas, itu apa ya? Kenapa rasanya suasana di sini makin mencekam? Kita harus cepat pergi, Mas, sebelum sesuatu terjadi. Ayo Dek, jangan lihat ke belakang, kita harus lari secepatnya. Aku nggak mau tahu suara itu datang dari mana. Tiba-tiba saja sebuah meteor terlihat di atas langit. Meteor itu menghantam Amir, Fiona di tempat.